Kerja di meat packing atau pengepak daging. Kerjaan ini di gudang pengepakan daging dan merupakan perusahaan daging terbesar di Australia, jadi membutuhkan banyak pekerja. Mereka mensuplai supermarket terkenal yang tersebar di seluruh Australia, jadi pekerjaan ini akan selalu ada ya. Pekerjaan ini yang paling mudah didapat bagi pendatang termasuk orang Indonesia. Karena syaratnya sangat mudah, asal niat kerja dan bahasa Inggris biasa aja juga bisa diterima, tidak membutuhkan pengalaman karena akan di training dari awal, mulai dari safety working sampai cara mengepek daging dari awal datang kerja sampai pulang kerja. Kebanyakan orang kita yang tiba di Aussie dan pengen cepat dapat kerjaan tidak ribet dengan persyaratan, langsung mulai kerja di perusahaan ini. Walaupun di dalam gudang ini sangat dingin karena tempat penyimpanan daging, orang-orang tidak masalah dengan itu, tetap kerja dan menggunakan jaket tebal. Jam kerja di sini ada 2 shift, pagi dan siang. Gajinya 29 per jam atau sekitar 290.000 per jam, belum dikurangin teks ya. Dan tugas tanggung jawab pengepakan daging sebagai berikut, kalian bisa baca di layar sendiri. Syarat pekerjaan dan kualifikasi ada di layar, kalian bisa baca sendiri. Dan untuk gaji $29 per jam itu rata-rata 8 jam sehari, dan seminggu itu ada 5 hari kerja dari Senin sampai Jumat, jadi kurang lebih 40 jam. Dikurangin teks dan segala macam, kira-kira tinggal 800 atau 900 per minggu, jadi kurang lebih 8 jutaan lah per minggu. Dan itu merupakan gaji yang standar ya, kalau ngikutin jam kerja 8 jam sehari dan gak ada lembur, gak ada kerja di tanggal merah, gak ada kerja di hari libur yang lainnya. Jadi kalau orang yang mau dapat lebih, itu mereka biasanya lembur, memperpanjang jam kerja. Misalkan mereka mau kerja 10 jam sehari, 12 jam sehari, atau mereka masuk di hari Sabtu, atau mereka masuk di tanggal merah di public holiday, itu gajinya lebih gede lagi. Rata-rata sih kalau orang-orang yang pada umumnya mereka nggak mau kerja sesuai standar ya, mereka paling nggak mau kerja itu 10 jam lah sehari. Jadi ada uang tambahan karena mereka berpikir setidaknya mereka dapat gaji itu 1.000 per minggu yang udah dikurangin teks ya, kira-kira 10 juta lah seminggu. Paling enggak itu yang diinginkan sama orang-orang rata-rata. Ada juga yang pengen lebih, seperti 5.000 per bulan atau 50 juta per bulan, tinggal dia mau lembur atau kerja di tanggal merah di public holiday apa enggak. Jadi semua itu menyesuaikan sama kebutuhan dan kekuatan tubuh kita ya. Kebanyakan sih orang-orang yang memang datang ke sini kan mau banget mengubah hidup, jadi mereka ya niat kerja banget gitu. Mumpung kerja di sini, mumpung ada di sini, mereka rata-rata sih ngambil lembur sih yang aku tahu. Paling enggak sih anak-anak yang aku kenal mereka kerja paling enggak 10 jam itu. Ya standarnya mereka sih pengen dapat gaji paling jelek ya 10 jutaan lah per minggu, biar enggak rugi amat ya, karena belum biaya hidup dan lain-lain juga cukup lumayan tinggi di sini. Jadi kalau misalkan dapat 1.000 atau 10 juta per minggu itu udah lumayan bagus, karena untuk biaya hidup, untuk nabung, untuk ngirim ke rumah udah lumayan. Kalau untuk dibilang capek apa enggaknya ya lumayan juga ya, ini kan kerja fisik, kerja otot. Cuman menurut saya masih oke karena ini pekerjaan indoor dibandingkan kerjaan yang di perkebunan itu cukup lumayan berat di cuaca, karena kita orang tropis. Kalau kena panas banget di sini, kalau dingin banget ya. Jadi pas summer sama winter itu cuacanya cukup ekstrim bagi kita yang biasa hidup di Indonesia, suhunya hangat bagi kita. Karena di negara 4 musim, pada saat musim panas dan dingin itu ekstrim ya, lumayan sangat menusuk di dalam
tubuh kita gitu. Jadi untuk kerja di pabrik seperti ini oke lah lumayan. Jadi bisa dilanjutkan, bisa diteruskan. Banyak banget juga orang dari negara-negara lain selain Indonesia, dari Asia lainnya, mereka masih muda-muda, banyak yang kerja di meat packing ini. Padahal mereka juga keren-keren di negaranya, rata-rata mereka juga lulusan perguruan tinggi di negaranya masing-masing, pinter-pinter, punya degree dan bahasa Inggrisnya juga bagus-bagus. Yang enggak sekolah, yang bahasa Inggrisnya terbatas juga banyak. Jadi macam-macam ya. Kalau yang anak muda-muda baru lulus kuliah, yang working holiday visa gitu, yang traveling daripada kerja apaan di negaranya belum terlalu bagus hasilnya, mereka akan mengambil pekerjaan ini dan niat banget datang ke sini untuk bekerja di sini. Semacam kerja apa aja deh, yang penting halal dan hasilnya bagus. Dan rata-rata orang mengambil pekerjaan yang pabrik kayak gini karena memang di pabrik itu butuh banyak tenaga kerja, tidak kebanyakan syarat, nggak banyak ribet, terus mereka juga punya kantin yang bagus untuk beristirahat, punya standar keamanan yang tinggi sekali ya di Australia. Jadi menurut aku kerja di pabrik seperti ini oke juga kok, bagus juga dicoba. Selain pekerjaan perkebunan yang rata-rata orang-orang yang nggak punya kualifikasi memilih bekerja yang seperti itu, jadi samalah. Kalau di sini lebih enakan karena indoor, mungkin bagi perempuan lebih tepat. Betul ya. Teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya, terima kasih. Bye-bye.